like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be there. I love you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and see. Bunga-bunga yang indah turut menghiasi indahnya taman. Di sana terdapat sebuah pohon yang amat rindang, dan disitulah kedua sejoli ini duduk berdua dan berbincang. Udah, berikan bunga ini kepadamu. Terima kasih udah, bunganya cantik sekali. Pasti aku akan merindukanmu di sana nanti. Maksud udah, aku kan selalu menemani udah. Dengarkan aku. Setelah lulus sekolah nanti, aku akan melanjutkan sekolah. Dan di Jakarta, pasti aku akan meninggalkanmu. Jika itu yang terbaik, pergilah, aku akan baik-baik saja. Kau sangat pengertian, Siti. Aku pasti akan merindukanmu. Aku juga, jangan lupa membawa surat untukku. Aku janji, aku sayang padamu. Aku tahu itu, aku juga. Datuk Maringgi sangat gundah. Ia iri hati terhadap Baginda Sulaiman karena bisnisnya yang sangat maju. Sehingga timbullah niat jahat untuk menjatuhkan saingannya itu. Sesungguhnya aku tidak suka melihat perniagaan Sulaiman semakin hari semakin maju. Sebab itu ia harus aku jatuhkan. Dayang, Kalau begitu, apa yang sudah buat? pergi ke tokonya, bakar ramuskan tokonya, jangan aku sebelum bersih. Baiklah tuan, saya akan kita laksanakan. Seluruh kekayaan Baginda Sulaiman turut lenyap bersamaan dengan lenyapnya toko miliknya itu. Ia pun jatuh miskin. Lalu, Baginda Sulaiman yang sama sekali tak berprasangka mengenai siapa yang telah tega membakar tokonya, berniat meminjam dana untuk membangun bisnisnya kembali. Jadi, Datuk Maringgi sangat puas Baginda Sulaiman telah jatuh ke dalam lubang yang ia buat. Halo Kang Lama, bagaimana bisnismu sekarang? Ku dengar kau lebih hebat daripada aku. Halo Maringgi, apakah kau belum mendengar tokoku sudah hangus? Bisnisku sekarang dapat dikatakan cukup sulit. Dulu kau menolak bekerja sama denganku, tapi tak apalah, nanti akan kupinjam padamu. Benarkah kau sungguh murah hati? Tentu saja kawan, tapi ada bunga dan jaminannya, dan memberikan waktu 3 bulan untuk mengembalikan uang. Soal bunga aku tidak keberatan, tapi soal jaminan aku tidak bisa memberimu sekarang. Hati aku sekarang sudah habis. Tak apa, tenang saja Sulaiman. Pakailah sebanyak yang kau mau, kau bisa menyerahkan jaminannya padaku nanti, bila bisnismu berkembang. Baiklah, kita sepakat. Setelah 3 bulan berlalu, Datuk Maringgi pun akhirnya datang pada Baginda Sulaiman untuk menagih hutangnya yang belum terbayar. Baginda Sulaiman yang jatuh miskin, kini bisnisnya hancur, ditambah hutang yang tak terlunasi. Bunga yang diajukan Datuk Maringgi pun sangatlah tinggi, dan beliau tak sanggup untuk membayarnya. Sulaiman, lunasi hutangmu sekarang juga. Tapi bisnisku belum begitu pulih. Kumohon sedikit waktunya lagi. Lepaskan rakyat jelata. Kumohon, jangan sakiti dia. Ini ambillah. Apa-apaan ini? Bahkan bunganya pun tidak bisa kau bayari. Tambahkan lagi. Kumohon, hanya itu yang kami punya. Kalau gitu, aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku akan mengistrikan anak gadismu. Aku tidak akan menjual anakku lagi hidung doang. Berani kau bicara padaku? Oh ayah, teganya kau. Akhirnya keluar juga. Jangan kau sentuh anakku. Ah, berarti kau lebih suka melihat suamimu dia daripada anakmu menikah denganku. Kejamnya kau biadab. Kita tidak punya pilihan lain. Jangan. Tapi ayah, kita tidak punya pilihan lain. Aku tidak ingin ayah dibui. Baiklah, aku setuju menikah denganmu. Dengan terpaksa, Siti Nurbaya mengabulkan keinginan Datuk Maringgi untuk mempersuntingnya. Bahkan, Baginda Sulaiman jatuh sakit,
karena keputusan yang berat itu. Padahal Siti Nurbaya sangat mencintai Samsul Bahri. Akhirnya, Siti mengirim surat kepada Samsul untuk memberitahukan keputusannya itu. Pada saat liburan sekolah, Samsul akhirnya bisa berkunjung ke Padang untuk menemui Siti. Benarkah itu yang terjadi padamu, Siti? Coba aku tak percaya. Aku sayang udah, aku tidak bermaksud melakukan ini. Aku terpaksa, kalau tidak ayahku akan dipenjara. Dasar manusia biadab. Aku berjanji, Siti, kita akan menemukan jalan keluarnya. Terima kasih udah. Lalu bagaimana keadaan udah di Jakarta? Aku rindu padamu, Siti. Sangat rindu. Di sana sangat membosankan tanpa kau. Udah bisa saja, aku juga rindu sama udah Samsul. Bagus sekali sih kamu. Kau milikku sekarang, kau akan milik juga. Jangan pernah kau dekati Siti lagi. Jangan udah! Tolong siapa saja lalaikan mereka! Istri Baginda Sulaiman tak menghiraukan teriakan putrinya. Kemudian ketika ia hendak beranjak ke kamar suaminya, ia terkejut. Siti akhirnya lari menyusul ke rumahnya untuk meminta bantuan. Namun belum sempat, ternyata ayahnya sudah tiada. Ya ampun, udah bangun udah. Ayah, bangun ayah. Ibunda, apa yang terjadi? Diam kau anak sialan. Kalau bukan karena kau, ini semua tidak akan pernah terjadi. Maaf ibu, sungguh aku. Cukup, aku tidak mau mendengarmu lagi. Nyah kau dari sini. Ada apa, Siti? Kau terlihat sedih. Semua ini gara-gara kau. Ayahku meninggal. Ia terjatuh dari tangga. Dia mengira aku dalam bahaya. Mengapa kau melakukan itu terhadap Datuk Maringgi? Apakah kau sudah gila? Tapi Cukup! Kau sudah kehilangan akal. Kau sudah membuat kita dalam masalah besar, udah? kau mau kemana? Ibuku telah mengusirku. Aku akan pergi ke tempat bibiku. Jangan, kau bisa ikut denganku ke Jakarta. Kita akan melewatinya bersama. Tidak sampai kau bisa berubah. Percayalah padaku, Siti. Perasaan yang sangat hancur, Siti pergi dari rumah. Semua orang di desanya menuding ia bersalah karena melanggar adat. Ia sangat sedih akan segala peristiwa yang menimpanya. Ayahnya yang sangat ia sayangi kini telah meninggal. Ia pun akhirnya berusaha mencari tempat untuk berlindung, yaitu di rumah bibinya, Aminah. Samsul Bahri pun masih menyimpan dendam kepada Datuk Maringgi yang telah merebut kekasihnya. Namun, karena perbuatannya tempo lalu kepada Maringgi membuat ayahnya murka. Ia turut diusir dari rumah dan kembali ke Jakarta. Kau yakin nak? Kau masih muda. Aku ragu kau bisa sampai di Jakarta dengan selamat. Kau belum pernah ke sana. Aku takut terjadi bila sesuatu kepadamu. Aku akan baik-baik saja, Bi. Aku janji akan menjaga diri. Aku mencintainya. Anak remaja zaman sekarang. Baiklah, tapi kau harus janji kepada Bibi. Kau harus berhati-hati. Aku mengenal sekali orang seperti Maringgi. Dia tak akan melepaskanmu begitu saja. Aku khawatir. Aku janji takkan terjadi apa-apa terhadapku. Aku akan menghubungi Bibi sampai saya sampai di sana. Aku sayang Bibi. Terima kasih untuk segalanya. Di beranda rumah Aminah, Bibi Siti Nurbaya, Siti hendak memohon izin kepada bibinya untuk menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Aminah yang sedang duduk di kursi tua, ia pun sangat pasrah mendengar keinginan ponakannya itu.